Tak afdol rasanya jauh-jauh ke Mexico City tanpa bersilaturahmi dengan saudara muslim di sini. Waalaikumsalam. Hari ini saya kembali ditemani Andrea sebagai penerjemah pribadi saya. Kami bertemu dengan Syed, Angel, dan Aaron. Mereka semua adalah pemuda muslim yang tengah berdakwah di Mexico City. Syed merupakan ahli mazhab Islam dari Iran yang telah berdakwah di Meksiko 3 tahun terakhir. Angel, ilmuwan politik asal Argentina. Dan Aaron, aktivis sosial yang merupakan warga asli Mexico City. Kesempatan ini kami manfaatkan untuk bertukar cerita kehidupan Muslim di Amerika Latin. El problema principalmente para nosotros proviene de desconocimiento. Es que la gente como no tiene un criterio correcto de lo que es el Islam, de lo que es una forma de pensar y vivir, un estilo de vida, sino, digamos, hasta gente que vemos que no tiene este dato tan básico que el Islam es una religión, digamos, junto a, digamos, cristianismo o judaísmo, o lo considera, no sé, una raza, una vez lo considera un idioma, o digamos, es lo que me ha pasado, digamos, y capaz que ustedes también tengan esta experiencia. Angel dan Aaron merupakan mu'alaf. Kedamaian Islam memang telah memberikan hidayah pada mereka. Figur Muslim Amerika Latin yang pernah berbagi kisah dengan majalah Newsweek berbahasa Spanyol tahun 2015. Alam nashrah laka sadrak wa wadana anka wisrak. Keluarga Angel yang penganut Katolik Ortodoks Suriah justru memberikan dukungan penuh, tak terkecuali dalam beribadah. Mi primer Corán me lo regalaron ellos, ¿no? Una muy linda traducción al español, pero el que buscó fundamentalmente el libro fue mi papá. Entonces hizo un viaje incluso a una provincia, a Córdoba, que tenía una librería muy grande y me trajo el Corán más bonito que tuve durante muchos años, fue ese, ¿no? Fue ese Corán. Berbeda dengan Angel, Aaron harus menghadapi penolakan dari keluarga ketika memilih Islam. Bueno, después de ese proceso de curiosidad y de investigación, dije, bueno, voy a convertirme. Y al convertirme y comentar la decisión con mi familia, pues fueron reacciones diversas. Inicialmente mi madre se enojó, estuvo enojada algún tiempo. Y mi papá me dijo, bueno, es tu decisión, mientras sea algo que tú haces conscientemente, no hay problema. Y bueno, ya con el tiempo fueron viendo que el cambio fue positivo, que fue para bien, fue como ya lo fueron aceptando. Y también yo les explicaba cosas y ya fueron comprendiendo que el Islam no es lo que se ve en televisión. Lulusan teknik sipil ini kemudian membentuk organisasi pemuda Islam di Meksiko bernama Juventud Musulmana de Mexico, yang menjadi wadah berdiskusi tentang Islam. Ia juga menginisiasi blog dan laman Facebook sebagai sarana berdakwah. Masih terpikat dengan cerita danau-danau bersejarah di negeri Sombrero, saya dan Andrea kembali menjelajah. Tujuan kami kali ini adalah Xochimilco. We're going on one of these boats, right? Yeah, so Xochimilco is a very typical place. Today, young people come here or families and eat together and go across the river, and everyone has fun. It's a very loved place for Mexicans. Terutama di akhir pekan, trajinera atau gondola khas Meksiko berlalu lalang memadati kanal-kanal Xochimilco. Tiap trajinera diberi nama khas perempuan Latin. Penumpangnya mulai dari keluarga sampai anak-anak muda. Penumpang bisa membawa makanan dan minuman sendiri atau membeli dari pedagang yang hilir mudik dengan perahunya. Seperti saya yang tertarik untuk mencicipi minuman khas Meksiko.
Tentu sulit untuk menemukan minuman yang ramah Muslim. Alkohol begitu lekat dengan budaya warga Meksiko. Andrea menyarankan saya mencoba soda berperisa tamarin. Jangan lupa tambahkan saus salsa pada minuman. Kanal kian semarak dengan kehadiran grup musik tradisional Meksiko Mariachi. Beberapa grup musik hilir mudik di kanal sungai untuk menghibur para pengunjung. Serenade merdu nan kompak membaur harmonis dengan permainan musik yang apik membuat kami begitu menikmati momen langka ini. Andrea, salah satu orang Meksiko paling toleran yang pernah saya temui. Meski banyak media yang mendiskreditkan Islam di benua Amerika, ia tetap bijak menyikapi isu yang beredar. I should say that maybe some media portray Muslim as if Muslims were radical Muslims, which is completely different. In every religion, you have radicals that just act towards violence and war. But I think that most of my friends, most of the people around me are conscious that. But you've never found like any experience with violence among your Muslim friends? No, not at all. Never. Andai saja masyarakat dunia dapat berpikiran terbuka dan menyikapi media dengan bijaksana seperti Andrea, saudara-saudari Muslim akan lebih tentram hidup di belahan bumi manapun dan jauh dari pengalaman pahit berupa diskriminasi. Perjalanan saya di negeri Sombrero sungguh penuh makna. Betapa perjuangan Nani dan keluarganya, saya, Angel, dan Aaron sesungguhnya demi tegaknya agama Allah. Dan mereka sungguh-sungguh telah terpilih. Seperti dalam firman Allah surat Fussilat ayat 33. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan kebajikan, dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang Muslim yang berserah diri. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.